Oke, kita masuk ke yang namanya persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi dasar lah gitu ya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini adalah memberikan yang namanya kerangka kerja atau framework untuk kamu mencatat data keuangan gitu ya, mencatat peristiwa-peristiwa yang ekonomi yang terjadi dalam bisnis kamu gitu ya. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansi ini, kalau dari bentuk kerangka kerjanya, total aset harus sama dengan kewajiban dan modal kamu, atau jumlah aset dengan liabilities harus sama dengan equity-nya. Jadi apa yang kamu miliki dalam suatu perusahaan gitu ya, misalnya kamu punya, untuk usaha kamu nih, mau usaha kamu itu usaha rental mobil. Usaha rental mobil itu ada asetnya. Nah, asetnya misalnya berupa mobil. Nah, mobil ini itu bersumber dari keuangan pribadi kamu, itu disebut dengan modal, atau bersumber dari kamu melakukan pinjaman untuk membeli mobil ini. Jadi misalnya kamu punya uang 50 juta, kamu minjam 60 juta lagi gitu ya. Jadi totalnya 110 juta itu adalah nilai aset kamu. Jadi nilai aset jumlahnya sama dengan kewajiban tambah modal gitu. Nah, aset itu apa? Aset itu merupakan uh, apa? Sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Nah, contohnya, kamu pemilik bisnis, kamu punya rumah. Nah, apakah rumah itu kan investasikan untuk usaha kamu? Enggak kan? Jadi, sebenarnya kalau kita mau buat usaha itu, kita harus memisahkan mana keuangan pribadi kita dan keuangan bisnis kita gitu. Jadi, apa yang memang menjadi punya bisnis itulah adalah aset yang dimiliki oleh bisnis. Aset bisa berupa apa saja gitu. Aset itu bisa berupa kas, kemudian aset bisa berupa perlengkapan, peralatan, tanah, rumah, gedung, mobil, dan sebagainya. Jadi aset ini digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan dan mendapatkan manfaat dari kita menginvestasikan aset ke dalam perusahaan kita. Karena kalau tidak ada aset, perusahaan kita tidak bisa berjalan dan kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari aset tersebut gitu. Kemudian kalau hutang ini gimana? Liabilities. Nah, kalau hutang itu adalah kita mau punya gedung untuk toko kita. Nah, kita nggak punya uang sendiri untuk membangun gedung itu, maka kita melakukan peminjaman. Nah, kita pinjam uang ke bank atau ke kreditor, tapi dengan syarat uang itu akan kita kembalikan ke pihak yang memberikan kita pinjaman tadi. Nah, itu yang namanya kewajiban. Oke, kewajiban ini bisa dalam bentuk apa? Nah, ada yang namanya hutang usaha gitu. Hutang usaha, kita hutang ke orang, minjem uang, kita bisa catat ke dalam yang namanya account payable. Jadi account payable itu adalah hutang usaha. Lalu kita bisa catat ke not payable. Nah, kalau not payable ini itu ada perjanjian, ada nota hutangnya. Nah, atau wesel bayar, kapan nanti kita harus melakukan pembayaran, ada syarat dan ketentuannya. Atau kita bisa punya hutang bukan karena kita untuk menambah aset, tapi kita mempekerjakan orang. Nah, orang ini kan harus kita bayar, namun kita belum bayar mereka. Nah, itu bisa juga kita catat ke yang namanya hutang gaji, atau akunnya itu adalah salaries and wage, untuk akun hutangnya, seperti itu ya. Lalu equity atau modal dari si pemilik
yang ditanamkan untuk menambah aset. Nah, modal ini bersumber dari hartanya si pemilik diinvestasikan ke dalam bisnis gitu ya. Nah, itu catatnya di akun apa namanya? Nah, bisa di sini di share capital ordinary-nya. Dan nanti kalau bisnisnya sudah berjalan, kemudian dari modal yang diinvestasikan pemilik akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungannya ini menambah modal lagi. Berarti untungnya nggak diambil pemilik untuk keperluan pemilik sendiri, tapi keuntungannya dimodali lagi, nanti keuntungannya ini dicatat ke dalam yang namanya return earnings atau laba ditahan. Modal awalnya dicatat di share capital, kemudian return earnings-nya ini adalah mencatat keuntungan yang ditahan di dalam perusahaan untuk diolah kembali menjadi modal bagi perusahaan gitu. Kemudian kita masuk ke yang namanya apa sih yang bisa menyebabkan modal kita bisa bertambah atau modal kita bisa berkurang gitu ya. Modal bertambah itu terjadi ketika pemilik melakukan kegiatan investasi. Jadi kegiatan investasi itu menambah modal. Lalu kegiatan apa lagi yang bisa menambah modal? Kegiatan yang namanya pendapatan gitu ya. Ketika ada pendapatan itu masuk ke dalam menambah modal di perusahaan. Lalu apa yang bisa mengurangi modal? Kamu sudah melakukan kegiatan usaha, modal sudah kamu tanamkan, ada untungnya. Kamu ambil uangnya untuk keperluan pribadi kamu. Misalnya saya nih buat usaha, perusahaan saya sudah ada untungnya. Nah, saya ambil uang itu bukan untuk beli barang perusahaan, tapi saya untuk beli alat make up untuk keperluan pribadi atau membayar listrik untuk rumah saya, bukan listriknya usaha. Nah, itu namanya pengambilan pribadi oleh si pemilik modal tadi. Nah, itu mengurangi. Kemudian apalagi yang bisa mengurangi modal adalah beban. Nah, misalnya beban apa? Beban kamu membayar sewa. Nah, kan kamu mengurangi modal di usaha kamu. Jadi ada dua yang bisa mengurangi modal dan ada dua yang menambah modal. Investasi menambah modal, pendapatan menambah modal, pengambilan uang atau pembayaran dividen gitu ya, itu mengurangi modal. Beban juga mengurangi modal. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya transaksi. Oke, transaksi inilah yang mau dicatat dalam akuntansi atau laporan keuangan. Transaksi ini adalah peristiwa bisnis atau peristiwa ekonomi bisnis yang terjadi yang mempengaruhi yang namanya laporan keuangan gitu ya. Transaksi ini bisa dari pihak internal perusahaan kita atau dari pihak eksternal perusahaan kita. Dan yang perlu diingat, tidak semua aktivitas itu transaksi ya. Nah, yang dibilang transaksi pasti nanti mempengaruhi yang namanya persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi tadi apa? Persamaan akuntansi adalah aset jumlahnya sama dengan kewajiban dan modal. Jadi efeknya harus ganda. Jadi nggak boleh transaksi ini hanya mempengaruhi satu efek saja. Contoh hanya mempengaruhi kas saja. Kas berkurang, nggak boleh seperti itu. Contohnya, saya lihat di sini dulu ya. Kegiatan membeli komputer gitu. Nah, apakah kegiatan membeli komputer ini, aktivitas membeli komputer itu merupakan transaksi atau bukan? Kita lihat apakah membeli komputer ini mempengaruhi keuangan kita, posisi keuangan kita, persamaan akuntansi kita. Kita lihat. Membeli komputer itu sama dengan, kita lihat dulu, membeli komputer berarti menambah peralatan kita. Peralatan masuk kategori aset.
Berarti dia mempengaruhi, pertama adalah alat, kemudian menambah aset kita, lalu membeli komputer juga mengurangi aset kita. Karena membeli komputer bisa jadi pakai uang kan, berarti kas kita yang berkurang. Berarti menambah aset dan mengurangi aset. Nah, ini juga udah masuk dua kategori. Maka dia dinyatakan dalam atau aktivitas ini termasuk transaksi gitu. Atau kita beli komputer ini sebenarnya adalah hutang, maka aset kita bertambah, peralatan kita bertambah, hutang kita juga bertambah. Atau jangan-jangan beli komputer ini bukan pakai uang perusahaan, tapi pakai uang pribadinya si pemilik. Nah, jadi investasinya si pemilik gitu. Jadi membeli komputer adalah transaksi, aktivitas transaksi membeli komputer. Lalu ada aktivitas lain, mendiskusikan desain produk dengan customer kita. Kalau kita diskusikan desain produk, oh bentuk bajunya seperti ini, atau oh bentuk rumah desainnya nanti seperti ini, gitu ya. Adakah di sana uang kita bertambah saat kita berdiskusi mengenai desain bentuknya seperti ini? Seperti ini, ada lantainya dan ada balkonnya dan sebagainya. Uang kita bertambah? Belum. Hutang kita bertambah? Belum juga. Atau modal kita yang bertambah? Enggak juga. Berarti ini tidak memenuhi kriteria dari transaksi karena tidak mempengaruhi keuangan kita. Maka dia tidak perlu dicatat. Lalu bayar sewa. Oke, bayar sewa berarti uang kita keluar. Pengaruhi kan, kemudian berkurang. Kemudian beban kita jadi bertambah. Beban tadi apa? Mengurangi modal usaha. Nah, maka bayar sewa perlu dicatat. Oke, nah kalau dilihat di sini aset kamu bisa pecah lagi, ada kas, kemudian nanti ada akun perlengkapan, peralatan gitu ya. Kemudian untuk liabilities itu akun kewajiban, ada akun payable, not payable. Kemudian semua berhubungan dengan kewajiban gitu. Nah, kalau yang modal itu ada share capital, itu modal dari pemilik, kemudian return earnings itu bersumber dari pendapatan yang diterima selama menjalankan usaha. Nih, ada pendapatan dikurangi beban dan dikurangi pengambilan atau pembayaran dividen.